Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat jumpa lagi Ananda. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dalam topik bab 3 yaitu aljabar. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran tentang KPK dan FPB pada bentuk aljabar. Untuk siswa saya, Ananda semua kelas 7 ya. Sekarang dibawakan oleh Desmiati SPD yang merupakan anggota MGMP Matematika MTS MTSN Kota Padang. Oke Nanda, kita langsung saja pada materi. KPK merupakan hasil dari semua faktor prima atau variabel yang berbeda dengan mengambil pangkat yang tertinggi. Masih ingat Ananda bagaimana cara mencari faktor-faktor prima? Ya, faktor prima biasanya kalian kenal dengan mencari dengan pohon faktor. Ya, nah, kita akan temukan dengan memfaktorkan atau mengalihkan beberapa bilangan prima. Nah, sementara dalam bentuk variabel, dalam bentuk aljabar kita mengenal juga suku yang dilengkapi dengan variabel. Nah, maka kita akan ambil ya bilangan atau faktor-faktor tadi ataupun variabel yang kita temui dalam bentuk aljabar yaitu pangkat yang tertinggi. Oke, kita lanjut untuk FPB. Sekedar mengingatkan lagi, kalau di SD kalian juga mencari faktor prima itu dengan pohon faktor, ya. Di mana FPB kita ambil adalah hasil kali dari faktor-faktor prima atau variabel yang sama. Ingat yang sama ya. Artinya apa? Kalau ada beberapa buah bentuk aljabar kalian temukan nanti, berarti dia ada pada suku pertama, ada pada suku kedua. Dan kita ambil faktor primanya ataupun variabelnya yaitu yang berpangkat rendah. Ya, oke. Nanda, ini sekedar untuk mengingatkan kembali. Kita akan masuk kepada contoh soal untuk lebih memantapkannya. Oke, Nanda? Silakan Anda perhatikan dengan cermat. Oke, nomor 1, tentukan KPK dan FPB dari. Ya. Di sini ada dua buah bentuk aljabar yaitu 2AB dan 10B. Ya. Si 2AB ini boleh kita urai karena 2 adalah bilangan prima, boleh langsung kita urai menjadi 2 dikali A dikali B. Oke. Sementara 10 kita boleh urai menjadi 2 buah faktor prima yaitu 2 dikali 5 dikali B. Ya. Nampak di sini 2, 5, A dan B dia masing-masing mempunyai pangkat 1 ya, sama semuanya. Maka KPK-nya boleh kita ambil semua faktor ya. Hasil kali semua faktor. Ingat itu. Hasil kali semua faktor. Nah, kita kalikan dia faktor-faktor yang ada. Ada 2 ya. Ada 2. Apalagi? Ada 5. Ya Nanda? Ada kemudian ada 5, ada A, ada B. Ya. Nah, semua faktor sudah masuk, kita kalikan. Nah, kemudian ada variabel A dan B ya di sini. Nah, karena ini pelajarannya kalau di SD hanya angka saja. Artinya kalau dalam bentuk aljabar dia koefisien saja. Nah, kalau di SMP kita udah tambah adanya variabel ya. Yaitu huruf kecil ya yang dikatakan variabel. Oke. Nah, sudah masuk ya. 2, 5, A dan B. Kita kalikan semua. Dikalikan, ingat kita ambil pangkat yang tertinggi. Ternyata dalam dua bentuk aljabar ini mereka semuanya pangkatnya sama, pangkat 1 semua. Maka kita boleh langsung ini menjadi KPK-nya. Berarti 2 kali 5, 10 dikali A dikali B. Atau menjadi 10 AB. Oke, kita lanjut pada FPB lagi. Ya, untuk mencari FPB bagaimana? Tadi sudah dikatakan, FPB itu adalah hasil kali faktor prima. Hasil kali faktor prima atau variabel yang sama. Ingat, kata yang samanya ini yang perlu diingat sekali. Artinya apa? Dia ada pada bentuk yang pertama, faktor primanya 2. Misalnya kan di sini ada pada suku yang pertama,
ada pada suku yang kedua. Begitu juga dengan variabel. Variabel A ada pada suku yang pertama dan juga ada pada suku yang bukan A, ternyata adalah B. Nah, kita harus hati-hati ya Nanda ya. Berarti ini nak masuk ya. Berarti si A hanya ada pada suku yang pertama. Nah, berarti di sini akan kita kalikan 2 dikali B. Nah, Nanda lihat kan, Umi pun kadang-kadang juga salah. Ya kan? Nah, tapi kita harus hati-hati. Nah, kita lihat lagi. Pangkatnya bagaimana? Katanya pangkatnya yang terendah. Ternyata pangkatnya sama. Berarti kita boleh langsung buat 2 dikali B atau 2AB. Oke. Nah, kita lanjut pada contoh yang kedua. Supaya lebih paham, tetap diingat ya apa itu FPB, apa itu KPK. Nah, untuk suku ini. Suku ini ya 3X dikali Y pangkat 2. Kita urai karena si 3 adalah bilangan prima, berarti langsung ya diurai menjadi dikali X dikali Y pangkat 2. 9Y pangkat 3. Z. Kita urai 9. Ya, biasanya kalian kan mencari faktor prima itu biasanya diajarkan di SD dengan mencari pohon faktor. Ya kan? Nah, di mana bilangan prima yang kita cari sebagai faktor-faktornya. 9 bisa kita urai jadi berapa? Ya, artinya 9 itu faktornya boleh 3, 2 nggak masuk karena dia bilang ganjil. Nggak ada faktornya si 9 yang ada 3. Berarti 3 dikali 3 atau 3 kuadrat. Ya, langsung 3 kuadrat. Dibuat. Kalau di SD mungkin kalian ketemunya 3 dikali 3 gitu. Nah, sekarang kita langsung saja 3 berpangkat 2 karena kita sudah belajar bilangan berpangkat. Nah, kita pakaikan ilmu kita yang sudah ada. Oke, berarti di sini dikali dengan Y pangkat 3. Dikali dengan Z. Oke, bisa dipahami bagaimana kok ada uraiannya atau penjabarannya. Nah, lanjut. Kita akan masuk kepada mencari KPK-nya. Nah, di sini ingat lagi. Apa tadi definisi dari KPK? KPK adalah hasil kali semua faktor prima atau variabel yang berbeda dengan pangkat yang tertinggi. Oke. Nah, kita ambil semua faktor primanya apa saja. Ya, ada 3. Suku yang kedua juga ada 3. Pangkatnya diambil pangkat yang tertinggi. Berarti kita panggil adalah 3 berpangkat 2. Nah, katanya lagi variabel yang berbeda dimasukkan semua. Nah, apa-apa saja variabel yang berbeda yang kalian nampak di sini? Ada X, ada Y, ada Z. Nah, sekarang kita ambil lagi mereka yang pangkatnya tertinggi. Di sini X berpangkat berapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Di sini X berpangkat 1. Ya, di sini X berpangkat 1. Nggak ditulis, nggak wajib ditulis. Tapi kita harus paham, ini adalah X berpangkat 1. Nah, kemudian Y. Y-nya ada 2, Y pangkat 2 dan Y pangkat 3. Nah, kita ambil katanya disuruh adalah Y berpangkat tinggi. Nah, yang paling tinggi adalah Y berpangkat 3. Nah, berarti ini yang kita ambil. Ya, Nanda? Nah, apalagi faktor yang ada? Z. Ya, Z cuma 1 dan berpangkat 1 juga. Nah, berarti langsung dia menjadi faktornya. Sehingga kita boleh tulis 3 berpangkat 2 dikali X dikali Y berpangkat 3 dikali Z. Oke, Nanda? Nah, kita selesaikan. Kita boleh tulis secara lebih ringkas. 9X Y berpangkat 3 Z. Oke. Coba ulang, Nanda. Coba Nanda yang membacanya. 9X Y berpangkat 3 Z. Oke. Kita lanjut pada FPB. Untuk FPB, sesuai pengertian tadi, adalah hasil kali faktor prima atau variabel yang sama. Ingat, yang sama itu artinya apa? Semua faktor yang ada itu ada pada suku yang pertama dan juga ada pada suku yang kedua. Ternyata di sini apa faktor yang sama? 3. Ya, faktor sama adalah 3. 3 di sini berpangkat 1. Di sini berpangkat 2. Nah, katanya ambil yang berpangkat terendah.
berpangkat paling rendah. Nah, yang paling rendah berarti 3 berpangkat 1. Oke. 3 berpangkat 1 dikalikan dengan apalagi faktor yang sama yang ada pada suku pertama dan ada pada suku kedua. Ternyata adalah Y. Y berpangkat 2 dan juga ada Y berpangkat 3. Berarti Y berpangkat 2 yang kita ambil karena yang diminta untuk FPB adalah pangkat yang terendah. Nah, berarti dia akan menjadi 3 dikali Y berpangkat 2. Atau boleh dibaca dengan atau ditulis dengan 3Y kuadrat. Oke, Nanda? Nah, kita lanjut ya untuk soal nomor 3. Soal nomor 3, di sini kita temukan dia hanya tidak ada koefisiennya, tidak ada angkanya. Yang kita temukan adalah variabel semua. Sama, caranya sama, Nanda. Nah, ini P berpangkat 2, Q berpangkat 3, R berpangkat 2, boleh kita jabarkan menjadi P kuadrat dikali Q pangkat 3 dikali R pangkat 2. Nah, begitu juga dengan Q kuadrat, R pangkat 4, S pangkat 3, bisa dijabarkan menjadi Q kuadrat dikali R pangkat 4 dikali S berpangkat 3. Ya, bilangan matematika ini ada banyak sekarang ya, kita pelajari ya. Itulah dia perkembangan ilmu. Maka kita harus kejar. Nah, sekarang kita masuk kepada mencari KPK-nya. Ananda, jangan bingung, jangan kaget dengan huruf-huruf yang Umi kasih ini. Tolong dipahami ya. Ini ada semuanya adalah variabel. Maka untuk mencari KPK apa tadi? Dia katanya hasil kali semua variabel yang berbeda dengan pangkat yang tertinggi. Nah, semua variabel kita masuk. Ya kan? Semua variabel kita kumpulkan dengan operasi kali. P berpangkat 2 dikali apalagi yang ada? Q berpangkat yang paling tinggi Q pangkat 3. Nah, masuk Q pangkat 3. Apalagi R berpangkat 4. Ya kan? Pangkat yang paling tinggi 4. Nah, dikali R pangkat 4. Ada lagi si S berpangkat 3. Kita masukkan lagi. Nah, lengkap dia semuanya dengan berpangkat tinggi. Oke, berarti akan menjadi P kuadrat, Q pangkat 3, R pangkat 4, dan S pangkat 3. Oke, Nanda, kita masuk kepada FPB ya. FPB untuk bentuk yang di atas. Katanya FPB itu adalah hasil kali semua variabel yang sama. Yang sama yang ada pada suku pertama dan juga ada pada suku kedua. Nah, kita lihat di sini. Yang sama yang ada pada suku pertama yang kedua itu di sini adalah Q. P hanya pada suku pertama. Kalau Q ada pada suku pertama dan juga pada ada suku kedua. Berarti Q yang kita ambil adalah faktor yang sama. Ya. Nah, ambil pangkat yang terendah. Nah, kalau begitu berarti untuk FPB Q pangkat 2 dikali dengan R berpangkat. Nah, jadi pula pangkat yang terendah, nah, yang terkecil, nah, yaitu R berpangkat 2. Maka dia akan menjadi Q pangkat 2 dikali R berpangkat 2. Atau lebih ringkas ditulis Q pangkat 2 dikali R berpangkat 2. Kita lanjut, Nanda. Kita lanjut untuk soal berikutnya, soal keempat. Ya, di sini ada suku pertamanya adalah 15P. Q pangkat 2. Ya, kita urai. Faktor primanya adalah 15 itu 3 dikali 5. Ya, 3 dikali 5. 3 kali 5, 15 dikali P pangkat 1. Ya, Q berpangkat 2. Dan 18 itu faktor primanya adalah 2 dikali 3 dikali 3. Atau 3 pangkat 2. Ya, 3 kuadrat 9, 9 kali 2, 18. Dikali Q dikali R. Oke. Nah, kita masuk untuk KPK. Gimana tadi, Nanda? KPK itu semua faktornya kita masukkan. Ya, semua faktor dengan operasi kali. Di sini ada 2. Berpangkat tingginya 1. Oke. Nah, ada 3. Berpangkat tinggi paling tingginya adalah 2. Nah,
ada 5 berpangkat paling tingginya, dia ternyata sendiri berpangkat 1. Ya. Masuk lagi si P berpangkat 1 juga, masuk si Q berpangkat 2. Dan masuk si Q berpangkat 1. Nah, berarti KPK boleh kita tuliskan menjadi 90 P Q pangkat 2 R. Oke, Nanda, kita masuk kepada FPB. SPB-nya, ingat tadi definisinya dia adalah hasil kali perkalian faktor-faktor yang sama. Faktor yang ada pada suku pertama dan juga ada pada suku kedua. Dan pangkatnya yang terendah. Nah, berarti di sini yang ada pada suku pertama 3 dan suku kedua juga ada 3. Ambil pangkat yang terendah, berarti 3 berpangkat 1. Oke, untuk variabel, ya, si P hanya untuk suku pertama. Oh ya, si Q berarti ada pada suku yang kedua dan pertama. Nah, berarti boleh kita ambil keduanya. Ya kan? Berarti kita boleh ambil dia adalah Q berpangkat 1. Nah, kalau begitu boleh ditulis FEB-nya menjadi 3Q. Oke, kita lanjut untuk contoh yang kelima. Nah, untuk kelima dia terdiri dari 3 suku. Ya, mau 3 suku boleh, mau 2 suku juga boleh. Konsepnya sama. Ya, Nanda, konsepnya sama. Yang pertama kita uraikan dulu. 10X pangkat 3, Y pangkat 2, boleh kita urai menjadi 2 dikali 5. Dikali X pangkat 3, dikali Y pangkat 2. 15X pangkat 2Z, boleh kita urai menjadi 3 dikali 5 dikali X pangkat 2 dikali Z. Dan 20XYZ boleh diurai menjadi 2 berpangkat 2 dikali 5 dikali X dikali Y dikali Z. Oke. Nah, kita akan langsung kepada mencari KPK-nya. KPK-nya boleh ya, diingat-ingat lagi kalau KPK dia pangkatnya faktor dengan pangkat yang tertinggi. Semua faktor. Ya, semua faktor, baik itu koefisien maupun variabel. Nah, apa dia yang ada di sini? Faktor yang ada di sini semuanya ada 2. Kita lihat, 2-nya berpangkat tinggi mana? Nah, 2 berpangkat 2. Ya, itu kita masukkan. Kemudian ada 5. 5 berpangkat paling tinggi adalah, oh iya, ada sama. Berarti 5 saja. Ada 3 satu lagi. Iya, ini yang kurang nampak tadi. Kiranya ada 3 ya. 3 juga berpangkat 1. Menjadi 2 berpangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah, untuk variabel lagi. Variabel yang ada di sini X. Ya. Semuanya ada X. Pangkat yang paling tinggi adalah pangkat 3. Oke. Nah, kemudian ada Y. Sini ada Y. Suku pertama, suku ketiga juga ada Y. Ternyata pangkat yang tertingginya adalah Y berpangkat 2. Kemudian ada Z. Z berpangkat 1. Nah, kalau begitu kita sudah kumpulkan 2 berpangkat 2 dikali 3 dikali 5. Ya, 4 dikali 3 dikali 5 60. X pangkat 3, Y pangkat 2, Z. Oke. Nah, kita masuk pada FPB-nya. Untuk FPB, kita akan lihat di sini mana dia yang mempunyai faktor yang sama. Pangkat yang terendah. Ternyata 5 ini, ya, angka 5 ada pada semua bentuk suku ya. Bentuk suku pertama ada, suku kedua ada, suku ketiga juga ada. Nah, kita ambil pangkat yang terendah. Ternyata dia sama-sama pangkat 1. Maka 5 boleh pangkat 1. Ya, nah. Nah, kemudian apa lagi untuk variabel apa yang sama? Ada pada semua suku. Ternyata X ada pada semua suku. Ya, Nanda? Nih X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1. Nah, berarti kita ambil pangkat yang tertinggi. Ya, oh bukan. Kalau FPB pangkat yang terendah. Ya, nah maka kita ambil X berpangkat 1. Nah, maka di sini FPB-nya adalah 5 dikali X. Ya, 5 dikali X atau 5X. Oke, Nanda, Umi harapkan kalian lebih paham ya.
dengan beberapa contoh yang sudah dipaparkan. Pada konsepnya, FPB yang kalian sudah pelajari di SD akan mendasari ilmu yang akan Umi tambah pada saat ini. Ya, kalau kemarin kita hanya belajar tentang koefisien, ya berupa angka saja. Nah, sekarang kan kita kenal bahwanya angka itu adalah koefisien atau adalah sebuah konstanta. Nah, sekarang dalam bentuk aljabar kita kenal suku aljabar yang ada koefisien dan ada variabel. Nah, variabelnya pun kita urai. Sehingga kita akan ketemu dengan KPK-nya, ketemu dengan FPB-nya. Ananda, insya Allah materi ini akan sangat berguna untuk materi kita selanjutnya. Insya Allah kita akan belajar tentang pensederhanaan bentuk aljabar yang dalam bentuknya bentuk pecahan. Ada operasi penjumlahan, ada operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian. Nah, nanti insya Allah ini akan sangat berguna. Makanya FPB, KPK akan sangat membantu menyelesaikan masalah-masalah bentuk aljabar dalam bentuk pecahan. Oke, Nanda, Umi ucapkan terima kasih sudah menggunakan media ini ya sebagai sumber ilmu kita. Sungguhnya ilmu itu adalah sumbernya dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau kekurangan pasti dari Umi. Semoga Ananda mendapatkan ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.